Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qasada yang benar-benar bertujuan Abu Yazidul Bastami, itu Abu Yazid Al-Bastami, ila ziyarati rajulin, kepada mengunjungi laki-laki, yusofu bil wilayati, disifati dengan kewalian. Faqa'ada, maka duduk, lahu bagi itu rajul, fil masjidi, maka duduk itu Abu Yazid, lahu bagi itu rajul, fil masjidi, di masjid. Falamma kharaja, maka ketika keluar, lahu karena rajul, fil masjidi, di dalam masjid. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullu musallin fi al-habib Abdullah bin Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa fid darain amin. Waqad qasada Abu Yazid Al-Bustami ila ziyarati rajulain Yusuf bil wilayah. Diceritakan Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami ini pernah menjumpai ziarah, berkunjung kepada seseorang yang disifati dengan apa? Kewalian. Jadi Abu Yazid itu wali. Abu Yazid itu wali. Al-Bustami ya. Termasuk daripada tokoh sufi yang biasa kita kirim Fatihahnya ya. Beliau mendatangi ya, ziarah pada seseorang yang terkenal wali. Orang bilangnya wali. Ya. Akhirnya Sayyidina Abu Yazid faqa'ada lahu fil masjid. Duduk ya, ditunggu ada di masjid. Falamma kharaja, maka ketika keluar ini rajul yang dikenal dengan apa? Wali. Hadarathu nukhama. Apa? Ngeluarkan apa? Ya. Farama biha fi haitil masjid. Akhirnya ini rajul melemparkan itu dahak, meludahkan itu dahak fi haitil masjid, pada apa? Temboknya masjid. Lalu kaget Syekh Abu Yazid, ya, Sayyidina Abu Yazid ya, kaget lu, kayak ngene. Iya kan? Jere wali kok apa? Ngidoni masjid. Nah, itu satu gambaran. Satu gambaran. Yang namanya wali itu enggak mungkin seperti itu. Akhirnya apa? Faraja Abu Yazid. Pulang Abu Yazid. Balik. Walam yustami bihi, enggak jadi kumpul sama ini orang yang katanya wali. Paham? Waqala, dan beliau berpendapat, wa kaifa yu'minu atau yu'manu, wa kaifa yu'manu ala asrarillahi malam yusinil muhafadata ala adabis syariati. Bagaimana dipercayai ya atas rahasia-rahasia Allah itu orang yang apa? Yang enggak berbuat baik, yang enggak bagus dalam menjaga atas apa? Adab-adab syariat. Paham tuh? Nah, makanya selanjutnya waqala al-Junaid, berkata Imam siapa? Imam Junaid rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, kullu turuq masdudah illa ala man ittafa asar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Junaid, setiap jalan itu tertutup sudah. Paham? Seluruh jalan itu apa? Tertutup. Jalan menuju Allah itu tertutup. Jalan menuju kewalian itu tertutup illa man iktafa, kecuali bagi orang yang apa? Mengikuti, ya kan? Daripada apa? Athara Rasul, jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, ini Syekh Abu Yazid tadi ngelihat, oh, orang kok kayak gini.
nggak adab sama apa mas? Masjid. Bagaimana mungkin dikatakan wali? Nggak mungkin. Ini Sayyidina Junaid juga sama, wali pisan. Paham? Orang itu kalau memang benar wali, pasti dia ngikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu jangan tertipu dengan penampilannya, apa gondrong, bisa terbang, bisa nyulap apa daun jadi apa duit. Wah, suruh sini aja ya. Hah? Nanti ketemu orang kayak gitu suruh sini aja. Suruh sini, nanti bawain daun tuh, depan banyak daun kan. Suruh nyulap jadi apa? Duit, nanti bangunin pondoknya. Ya. Beliin semen, beliin besi. Ya kan? Beliin granit. Ini waktunya granit. Ya kan? Biar cepat jadi. Kan enak, kan? Nanti kalau ketemu orang kayak gitu ya, misalkan ada orang cerita, itu orang bisa apa? Nyulap daun jadi apa? Duit. Ya kan pura-pura percaya, iya jadi ini. Dono aku wonge. Apa tak jak aku. Ya kan nggawa karung nggawa godhong sak karung ngono ya. Malah hasil. Ya Allah. Allah. Jangan tertipu ya. Jangan tertipu seperti itu. Nanti lihat gimana istiqomahnya. Nanti lihat gimana apa? Ibadahnya. Gimana adab-adabnya. Sunnahnya. Paham? Kalau semuanya terpenuhi, ya itu. Patut dikatakan apa? Wali. Jangan hanya sekedar bisa nebak, terus yang dikatakan apa? Wali. Paham ya? Nah, ini wali-wali yang standar dulu ya, wali-wali yang normal. Karena ada wali-wali juga yang wali majdub itu beda lagi, ya kan? Paham? Itu beda lagi, penampilannya ya gak karu-karuan. Itu beda lagi, paham? Ini yang wali-wali standar, wali-wali yang daripada apa ya, secara umumnya, secara apa? Umum, wali-wali yang seperti kita kenal ini. Syekh Abu Yazid, ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi dan lain sebagainya. Syekh Abdul Al-Jailani kan juga begitu. Syekh Abdul Jailani ini gimana? Ente kenal Syekh Abdul Jailani, wali. Jadi gampang ente kalau mau mengatakan orang itu wali atau tidak, ente sudah cukup ente jadikan barometer itu Syekh Abdul Jailani. Siapa yang enggak kenal dengan Syekh Abdul Jailani? Wah. Gimana ibadahnya? 40 tahun apa? Wudhu salat subuh dengan wudhu apa? Salat isya. Gimana coba? Ya itu wali. Kan? Itu wali, mujahadah, ibadah. Paham? Ya itu wali. Bukan yang hanya sekedar terbang. Bukan hanya sekedar bisa apa? Menyulap dan lain sebagainya. Paham tuh? Ini Abu Yazid Al-Bustami ketemu orang yang katanya wali, kalau udah masjid aja sudah ditinggal. Paham ya? Ditinggal. Paham tuh? Artinya apa? Ini orang nggak menjaga daripada apa? Adab syariat. Masjid mestinya harus jaga kebersihannya. Paham? Ngerti? Ya. Waqala Sahal bin Abdullah rahimahullah, dan juga berkata Sayyidina Sahal bin Abdullah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, la mu'ina illallah, enggak ada penolong kecuali siapa? Allah. Wala dalila, dan tidak ada dalil, tidak ada pembimbing, petunjuk, illa Rasulullah sallallahu alaihi, kecuali lewat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Lah kok ada orang enggak ngikuti Nabi? Waduh. Jangan diharap itu adalah wali. Paham? Wala zada ila taqwa, dan tidak ada bekal kecuali apa? Takwa. Wala amala illa sabru, dan tidak ada amal kecuali sabar alaiha, atas itu apa? Atas menjalankan itu amal. Paham? Nah ini
Ngerti ya? Nggak ada dalil kecuali apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok menyalahi daripada aturan, menyalahi daripada syariat Nabi, nggak benar. Paham ya? Jangan dikatakan apa? Wali. Paham ya? Nah, ini penting bagi kita untuk apa? Menjadikan tolak ukur bahwasanya para wali-walinya Allah itu semuanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akhir-akhir ini banyak orang yang menfitnah wali difitnah. Ini lihat Wali Songo, ini lihat para aulia-aulia yang dikenal sama kewaliannya. Semuanya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Dia benda? Wali Songo tahlilan apa enggak? Nah, sekarang ini ada orang baru-baru nggak senang tahlilan. Dia nganggapan itu nggak ada di zaman Nabi. Loh, kalau ini orang menyalahi daripada aturan Nabi, kira-kira jadi wali apa enggak? Ya mungkin. Paham? Berarti ajaran para wali itu sudah benar ngikuti Nabi Muhammad SAW. Meskipun nggak ada Nabi, diridhoi sama Nabi. Paham ya? Ngerti? Banyak lagi, tidak hanya sekedar itu. Banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang dibilang itu adalah apa? Sesat. Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal perintisnya, tahu perintis ya, pencetusnya yang mengajarkan adalah semuanya para wali. Terkenal wali. Lah ini yang ngomong belum terkenal apa-apa. Wali aja enggak. Wali murid. Baru apa? Baru wali murid sudah mengomentari, sudah berani mengomentari wali-walinya Allah Subhanahu. Nggak mungkin jadi wali kalau nggak ngikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal wali, berarti mereka amalannya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nggak ada itu bid'ah, nggak ada itu apa? Syirik. Enggak. Ajaran mereka benar sesuai dengan apa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Wah, ada lagi bertabarruk. Tabarruk ngambil berkah. Paham? Itu yang lagi rame dipermasalahkan juga. Apa itu tabarruk? Syirik itu. Syirik, minta sesuatu kepada selain Allah. Alhasil, ya Allah. Nah, inilah, kita harus punya tolak ukur, ya kan? Tolak ukurnya itu adalah apa? Mereka yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Paham? Mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, nggak usah bingung lagi sudah. Kalau nggak mengikuti jejak Nabi Muhammad, jangan diikuti, jangan percaya. Paham tuh? Allah wa'alam. Dan ketahuilah annahu la yastakillu bi ardi jami'i umurihi allati taqa'ulahu fi dhahirihi wa batinihi 'alal kitabi wa sunnati kullu ahadin. Fa'ilnya daripada la yastakillu. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin. Fa in ajasta an syai'in min dzalik fa 'alaika birruju' ila man amarakallahu birruju' ilaihi fi qouli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ketahuilah annahu sungguhnya lastakillu, tidak bisa apa ya, merdeka, artinya enggak mampu. Paham ya? Tidak apa? Tidak mampu untuk mengerahkan segala urusan atau untuk menyesuaikan bi ardi jami'i umurihi, untuk menyesuaikan semua urusannya allati taqa'ulahu yang terjadi pada dirinya fi dhahiri wa batini, baik yang zahir maupun yang batin, al kitab wa sunnah. Enggak mungkin kita ini mau mencocokkan langsung dalam suatu perkara, suatu hal, langsung kita apa? Kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, kita tahu dari mana? Dari para ulama. Kullu ahad. Enggak akan bisa. Paham? Fa inna dzalika makhsusun bil ulama ar-rasikhin.
Karena itu semuanya yang bisa menyocokkan, menyesuaikan berbagai permasalahan, berbagai kejadian dengan Al-Quran dan hadis itu adalah para ulama, orang-orang khusus, ar-rasikhin yang unggul di dalam ilmunya. Fa'in ajasta, kalau kita nggak mampu ansya'in min dzalik daripada itu semuanya, fa'alaika berrujuk, ya kita kembali kepada siapa? Ilaman, kepada orang amrullah yang Allah perintah birujuk ilahi, untuk kita kembali kepada itu orang. Fi qouli ta'ala, dalam firman-Nya, fas'alu, maka tanyakanlah ahla dzikir, kepada orang-orang yang apa? Yang berilmu, in kuntum la ta'lamun. Ya, jika kamu tidak apa? Tidak mengetahui. Jangan kita ini merasa apa? Sok-sokan. Bisa kok kita sesuaikan permasalahan ini dengan Al-Qur'an. Kita sesuaikan permasalahan ini dengan apa? Hadis langsung. Nggak bakal bisa. Ini loh yang berkata siapa? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wali, ulama, aulia. Nggak bisa. Yang bisa sekelas khusus, orang-orang khusus. Sekelas kita ini bisanya kembali kepada orang yang kita disuruh apa? Kembali kepada itu orang sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu para alim ulama. Ya sudah, kita ngikut para alim ulama. Ya kan? Kita ngikut para imam-imam, ya seperti Abu Yazid Al-Bustami, ya kan? Kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kita ngikuti para Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, semuanya para ulama-ulama yang apa? Yang mempunyai kekhususan, yang mempunyai keunggulan dalam ilmu. Kita baca Al-Quran, tahu tentang hukum Al-Quran, ya di situ ada apa? Para ulama yang menjelaskan, ada tafsir Al-Quran, ada tafsirul ahkam. Ayat ini menjelaskan tentang hukum apa. Sudah semuanya dijelaskan para alim ulama. Kita tinggal ngikut saja. Paham? Tinggal ngikut. Dan kita nggak mungkin langsung. Paham? Nggak mungkin langsung kita mencocokkan sesuatu dengan Al-Quran kecuali tanpa para ulama. Kalaupun kita tahu, itu pun kita tahu dari siapa? Dari para alim ulama. Karena ulama itulah yang apa? Yang mewariskan daripada warisan Nabi Muhammad SAW. Terus dari generasi ke generasi sampai ke kita paham tentang Al-Quran ya karena jasa-jasanya mereka. Kita ngerti tentang isi hadis, ya semuanya tentang apa, semuanya jasa berkat daripada jasa-jasanya mereka. Kita tahu makna hadis dari siapa? Dari mereka. Dari paling ulama. Kita ngerti maksud daripada hadis dari siapa? Dari mereka. Ya, makanya kalau kita belajar Al-Quran, belajar tafsirnya. Kita belajar hadis, belajar syarahnya. Kitab aja kita masih belajar apa? Syarahnya, kadang masih nyari gimana penjelasan daripada matan kitab, matan hadis, daripada ayat-ayat Al-Quran. Paham tuh? Nah, semuanya kita kembalikan kepada para alim ulama. Paham ya? Ya. Jelas. Nah, jadi ini harus kita perhatikan masalah barometer. Ya, yang pertama masalah barometer tolak ukur daripada siapa sih itu wali. Ya kan? Siapa sih itu wali. Ya. Kita sudah tahu bahwasanya wali itu apa? Yang menjaga adab, menjaga syariat dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu sudah jelas itu kewaliannya. Nah, kalau nggak seperti itu jangan dibilang wali. Ya wali-walian mungkin. Paham ya? Wali-walian. Nah, kemudian memang kita kan disuruh apa? Dalam babnya ini disuruh apa? Pegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita nggak bisa langsung, ya kan, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, melainkan kecuali melalui para alim ulama. Mereka lah yang akan membimbing kita. Mereka lah yang menuntun kita bagaimana cara berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan
kita semuanya bisa mengikuti mereka. Nah, kemudian wa ahlu dzikir. Siapa sih ahlu dzikir? Tadi kan disebutkan. Fas'alu ahla dzikir. Bertanyalah kepada ahlu dzikir. Humul ulama. Mereka adalah para alim ulama billah wa bidinihi. Ulama yang apa? Memang karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak hanya ikhlas tapi juga memang benar-benar apa? Billah wa bidini, kenal dengan Allah, kenal dengan agama Allah Subhanahu, faham tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Al-amiluna, yang apa? Mengamalkan. Ya kan? Bi'ilmihim, dengan ilmunya mereka. Ibtigha'a wajhillah. Ya, hanya semata apa? Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlu dzikir. Ya. Jadi amalnya itu ikhlas, bukan karena ada niatan yang lain. Az-zahiduna fid dunya, yang zuhud fid dunya, di dalam apa? Dunia. Enggak cinta terhadap dunia, walaupun dunianya banyak tapi dia enggak cinta. Paham tuh? Karena jangan keliru nanti dikira zuhud itu enggak punya apa-apa. Belum pasti, belum tentu. Banyak orang zuhud itu hartanya banyak, tapi dia nggak cinta sama dunia. Jadi intinya zuhud adalah apa? Tidak cinta terhadap dunia, dan tidak apa? Tidak menikmati daripada dunia. Walaupun dunia datang bertubi-tubi kepada mereka. Alladzina, nah ini, yang mana mereka ini ahlu dzikir, la tulhihim, tidak melalaikan kepada mereka apa? Tijaratun, perdagangannya, bisnisnya, usahanya, wala bai'un, penjualannya, an dzikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tidak bekerja? Ya mungkin bekerja. Apakah mereka tidak berusaha? Usaha. Tidak bisnis, tapi tidak sampai bisnisnya, usahanya, kerjanya melalaikan kepada Allah Subhanahu. Waktunya sholat, waktunya ta'lim, waktunya ngaji, waktunya baca berit, waktunya ngarang kitab. Di Indonesia ini banyak. Bahkan profesinya apa? Tukang. Tapi ngarang kitab. Ya, Pak. Ada lagi penjual sate, tapi ngarang kitab. Banyak, Indonesia ini banyak orang-orang hebat, tapi menyamar. Ya mungkin ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, ditutupi. Kenapa? Nanti ada alasannya sendiri. Ad-da'una ilallahi ala basirah, yang mereka semuanya ini mengajak, ya kan? Mengajak, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dengan penuh kesadaran. Al-mukasyifuna bi asrarillah, yang mereka semuanya ini adalah apa? Mukasyifun, bisa menyingkap daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Waqad azza, dan memang benar-benar apa? Langka memang jarang. Jarang. Ala basidil ard, di muka bumi ini, di bentangan bumi ini, wujudu wahidin, adanya salah satu min haula, daripada mereka. Bukan enggak ada, tapi ada, jarang. Hatta, sehingga laqad za'ama jama'atun minal akabir annahum mafqudun, sampai ya kan benar-benar membuat keputusan, ya, atau beranggapan bahwasanya mereka sudah enggak ada. Ya. Para pembesar-pembesar ini, jama'atun minal akabir, sekelompok yang besar, ya, beranggapan mereka ini ahlul dzikir sudah enggak ada, tapi masih ada. Paham ya? Masih ada. Paham tuh? Masih ada. Wal haq annahum mawjudun, yang benar, ya, annahum mawjudun, ya, sebenarnya mereka ini masih apa?
Walakin tetapi apa? Qad sadarahumullah birida'il ghairah. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tutup mereka dengan penutup apa? Cemburu. Allah itu cemburu. Nanti kalau dia sibuk dengan manusia, kalau banyak manusia yang datang kepada dia, nanti dia datang jarang kepadaku. Paham itu? Makanya para wali-wali Allah itu kan sumpah kalau sudah ketemu manusia. Bukan sumpah karena nggak mau menemui, tapi lebih asik kalau apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lebih asik kalau sudah apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah apa? Tutup mereka dengan birida'il ghairah. Dengan apa? Penutup cemburuan. Wa daraba 'alaihim suradiqatil ikhfa. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat kepada mereka apa? Suradiqatil ikhfa. Ya, dibuatkan apa ya? Ya kemah persembunyian. Yang tahu hanya orang-orang khusus. Ya. Nyamar ya, ikhfa. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok Allah buat seperti itu? Liqaflatil khos. Karena orang-orang khususnya ini kadang apa? Lalai. Paham? Wa iradul ammah dan orang-orang awamnya berpaling. Sudah enggak mau dengan apa? Ahli zikir, dengan orang-orang yang benar-benar apa? Ahli ilmu. Zaman sekarang banyak kan? Orang yang apa? Jangankan berpaling, malah dicaci sekarang. Para alim ulamanya. Disembunyikan sama Allah. Paham? Disembunyikan. Faman maka barang siapa talabahum mencari mereka ahlu dzikir bisidqin dengan apa? Sungguh-sungguh. Nah, ini. Paham ya? Wajada fi dzalik dan apa? Sungguh-sungguh fi dzalik dalam mencarinya. Lam ya'uzuhu insyaallah taala wujudu wahidin minhum. Ya, pasti tidak luput. Ya. Tidak luput insyaallah wujudu wahidin. Keberadaan salah satu di antara mereka pasti bakal apa? Bakal nemu. Sekarang ahli tafsir masih ada. Ya kan? Ahli hadis masih ada, ahli fikih ada, ahli nahwu ada semuanya. Yang penting apa? Mau nyari dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Benar bah? Pasti nanti bakal nemu. Pasti. Enggak luput. Paham? Dengan kriteria tadi loh ya. Dengan kriteria yang seperti tadi. Yang apa? Menjaga adat. Ya kan? Menjaga syariat. Ngikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang patut kita jadikan apa? Panutan. Paham ya? Yang pantas kita apa? Untuk kembali kepada dirinya. Paham ya? Fasidku saif. Ya, kebenaran itu adalah apa? Ibarat apa? Ibarat apa? Pedang. Ya. La yudhu ala syai' illa qatahu. Yang mana pedang itu enggak bakal ditaruh kepada sesuatu, pasti akan apa? Memotongnya. Itu pedang kalau sudah tajam. Jangankan barang ya kan, rambut aja bisa apa? Kepotong. Saking apa? Tajamnya. Itulah ibarat orang yang apa? Ingin mencari daripada ahli dzikir. Kalau sungguh-sungguh pasti dia akan apa? Ya, seperti kalian kalau benar-benar kepingin nilainya bagus, sungguh-sungguh pasti akan apa? Mendapatkan. Paham ya? Fasidku safe. Kesungguhan itu ibarat apa? Pedang. Wal ardu la takhlu min qa'imin lillahi bihujjah. Nah, dan bumi ini enggak mungkin kosong. Paham ya? Bumi ini enggak mungkin apa? Enggak mungkin kosong min qa'imin, daripada orang-orang yang menegakkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala bihujjah dengan dalil. Qala alaihi salatu wassalam, dan benar-benar bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq. Ya, ini kan sudah pernah dibahas ya. Akan selalu la tazalu, selalu ya kan? Ta'ifatun sekelompok min ummati daripada umatku dhahirina, yang
apa? Menampakkan al-haq atas apa? Kebenaran. La yadurruhum, tidak akan apa? Tidak akan ada yang membahayakan mereka. Man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Siapapun yang menentang mereka, ya kan? Siapapun yang apa? Menentang mereka hatta ya'tiya amrullah, sehingga akan datang itu adalah apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasti selama di bumi ini ada umatnya Nabi Muhammad, di situ juga ada orang-orang yang apa? Dhahirina alal haq. Paham? Ngerti ya? Kalaupun sampai ada orang yang mau mencelakai, membahayakan mereka, enggak bakal bisa. Kenapa? Karena bakal ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika nujumul ard, mereka adalah apa? Nujumul ard. Bintang-bintangnya bumi. Kalau di langit ada bintang, di bumi juga ada bintang. Siapa bintangnya? Para alim ulama. Paham? Karena nggak mungkin, ya kan? Di bumi ini nggak ada bintang, nggak mungkin. Pasti ada bintangnya. Wa hummalul amanah, pemikul apa? Amanah, pengemban amanah. Wa nuwabul mustafa, dan pengganti daripada al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi warasul anbiya, pewaris para nabi radhiyallahu anhum wa radu an. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa radu anhu, dan mereka juga apa? Ridha kepadanya. Ulaika hizbullah, mereka adalah apa? Hizbullah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya tentaranya Allah, golongannya Allah, humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah. Paham ya? Ini yang harus kita cari, ahlu dzikir. Ya. Sekarang ini enak, sudah banyak daripada apa? Karangan-karangan kitab, ya kan? Tapi itu jangan hanya sekedar apa? Belajar sendiri, tapi juga apa? Cari guru yang benar tadi itu, supaya benar-benar bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dipertemukan dengan ahlu dzikir, orang yang istiqomah, ahli ibadah, jaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena pokoknya nggak ada, tapi kita harus benar-benar mencari ibadah, istiqomah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh ya? Kalau enggak ngikuti sunnah wis enggak usah diikuti. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.